Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku MS Fortune Tarot 99. Hari ini aku bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini bisa resonate ya, dan bisa menarik energi yang terbaik dan mengikis energi yang buruk. Oke? Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak aja dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Jadikan ini sebagai payung ataupun jembatan kita ya untuk perbaikan diri. Oke? Tetap mintanya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Aku ucapkan terima kasih yang sudah setia, bahkan juga membantu subscribe, like, comment, and share lagi konten aku ini. Ini adalah akun baru. Insya Allah ini bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. The bottom of the decknya, wow, ini akan ada orang baru dan orang lama datang dalam kehidupanmu ya. Ada orang baru, ada orang lama, atau ada keluarga yang sudah lama nggak ketemu sama kamu ya. Orang yang pernah mengecewakan kamu, orang yang pernah memberikan harapan palsu buat kamu ya. Ini akan hadirnya orang baru ataupun orang lama ya, entah itu pasangan, kerjaan, ataupun keluarga ya. Ada yang mau rujuk dengan pasangan lamanya juga ya, jadi pikirkan baik-baik aja. Oke, kita lihat ada the sun, the fool, the justice, the hermit, three of wands. 72 jam ke depan ketika kita memilih untuk merenung diri ya, ketika kita memilih perbaiki diri gitu ya, ini orang-orang lama, orang baru akan datang guys. Itu biasanya begitu, karena kita menarik energi kita dari kesenangan duniawi, jadi lebih mencari keadilan tentang pembenahan diri sebagai journey hidup, terutama spiritual kita ya. Ini orang lama akan datang, orang baru akan datang ya. Keluarga yang udah lama nggak ketemu ini akan datang. Jadi 72 jam ke depan nih memang kita nekat untuk menyendiri dulu ya, karena kita mencari journey hidup kita sendiri tanpa menyalahkan orang lain, tanpa harus mengejar kepastian orang lain ya. Di sini 72 jamnya tuh kita lebih fokus perbaiki kesalahan diri sendiri untuk mencapai journey hidup kita sendiri. Dan ini orang lama, orang baru ini akan datang ya. Di sini kita banyak belajar tentang kebahagiaan. Itu memang ya pastinya harus belajar resiko dulu
untuk mencapai kebahagiaan yang lebih baik, ya, bukan kebahagiaan sesaat. Kalau kebahagiaan sesaat tuh resikonya, jadi dia nggak berani ngambil resiko, tapi setelah dia dalam kebahagiaan itu akan hilang dengan begitu cepat, ya, dan pasti banyak yang menyakitkan. Tapi ketika kita mengambil resiko, memperbaiki diri kita, journey hidup kita dengan spiritual, ini akan ada kebahagiaan menghampiri kita, tuh, ya, entah orang baru ataupun orang lama. Six of Cups, Four of Swords. Ada rasa lelah ya dalam diri kita untuk perjuangkan tentang orang masa lalu, ya. Jadi kayak sudah pasrah aja sih, ya. Karena nanti akan ada karma besar, ini karma baik. Perlahan tapi pasti akan ada rezeki besar datang menghampiri kita di dalam 72 jam ke depan, insya Allah, ya. Karena kita sudah mengikhlaskan atau merelakan sesuatu yang sudah tidak bisa berjalan, ya. Akan ada kebahagiaan menghampiri kita, di mana kita belajar menarik diri dari kebahagiaan duniawi, ya. Kita lebih ke spiritualnya dulu, sehingga di sini nanti kebahagiaan datang menghampiri kita secara materi dan cinta. Tapi harus merasakan kesendirian dulu, merasakan kesepian dulu, merasakan ya banyak beban, banyak tanggungan gitu, ya. Tapi kita tetap menjalankan perbaikan karma. Three of Swords, Three, ya. Dalam 72 jam ke depan nih, nanti kita akan mendengar kabar yang tidak menyenangkan juga, hati-hati, dan ini anggaplah sebagai karma, ya. Jadi perjalanan journey hidup kita ini akan dilalui banyak ujian dulu atau sudah menjalaninya, tapi insya Allah di sini akan ada kebahagiaan, ya. Ini ada kabar buruk dari orang lama, ya, yang pernah menyakiti kita, ya. Ini ada kabar buruk dari orang lama, terutama tentang keuangan. Tapi di sini juga akan ada kebahagiaan buat kita, ya, dimana kita belajar merenungkan diri, ya. Kebahagiaan itu ya semuanya harus ada pengorbanannya, mau di awal apa mau di akhir, pengorbanan kebahagiaannya, ya. Jadi ada orang lama yang dulu pernah memberikan harapan pada kita, itu akan memberikan kabar ke kamu, ya, tentang luka hati. Triparty. Di sini juga kamu merenungi tentang kebahagiaan di masa lalu, ini penuh dengan triparty, penuh dengan masalah. Pada akhirnya kamu menyadari kebahagiaan itu pasti ada resikonya, mau di awal apa di akhir, ya. Kamu selalu merenungin sekarang, mau bahagia di awal apa di akhir, karena semuanya pasti ada ujiannya, ya. Kekayaan juga itu ujian sebagai istidraj. Seven of Swords, the Magician, the Death. Ini insya Allah, ya, dramanya akan ending yang menghantui hidup kita,
karena kita menggunakan segala cara belajar tentang skill diri kita, entah itu secara spiritualnya ataupun secara fisiknya ya. Ini kalian akan mendapatkan hasil dari cara kalian belajar benahi diri. Ya, dari perjalanan ini kamu akan dengar kabar tentang orang lama ya, yang pernah menyakitkan kamu. Tapi di sini kamu merenungi antara mau kembali atau enggak. Four of Pentacles, Queen of Swords, and the World. Kamu udah fokus untuk mengendingkan trust issue ya di masa lalu. Jadi kamu udah fokus ingin membuka apa yang tertutup, dan kamu mengambil resiko, yaitu menghadapi pembayaran karma. Seven of Cups. Ya, kamu udah fokus ingin meraih impian kamu ya. Kamu sudah banyak target nih, impiannya mau apa gitu ya. Kamu udah fokus ke sana. Wow. Keberuntungan akan kamu raih guys di dalam 72 jam ke depan. Walaupun harus ngelewati masa-masa sulit dulu ya, terutama tentang keuangan ya, yang saat ini kamu ngerasa kayak orang terdekat aja nggak bisa nolong kamu gitu ya, apalagi orang jauh gitu. Dan kamu coba untuk menghadapinya dengan cara ya belajar mendekati ke Tuhan, belajar perbaiki lagi karmamu ya dengan spiritual yang kamu miliki. Dan ini akan ada keberuntungan kamu lewati. Ya. Ini ada yang nutup kebahagiaan kamu, ada yang nutup rezekimu. Tapi kamu bisa buka ini. Karena kamu ngambil resiko untuk menyendiri, resiko untuk perbaiki karma, benahi diri. Ya. Ada keberuntungan kamu raih. Wow, ada Eight of Pentacles guys. Ini keberuntungan yang sudah kamu kerjakan selama ini. Ada yang sampai 7, 8 bulan, bahkan 7 sampai 8 tahun ya. Ini kamu akan menghasilkan dari apa yang kamu kerjakan. Ya, tapi memang harus melewati kesulitan dulu. Ibarat kita kalau mau naik tangga itu, ketika kita membawa hasil kerja kita pasti berat guys, gitu ya. Jadi di sini kamu memang diberikan ujian dulu. Tapi insya Allah ada suatu pelepasan trust issue di masa lalu, beban kamu ya. Ini bisa kamu perbaiki, karmanya kamu juga bisa diperbaiki, hingga bahkan aku ngeliatnya di sini energinya yang aku rasakan akan ada keberhasilan sampai 7 turunan guys ya, karma baik karena kamu fokus perbaiki dunia spiritualmu, kamu fokus perbaiki karmamu, kamu fokus perbaiki dirimu. Kamu merasa tentang percintaan itu sia-sia ya. Ada Two of Cups, Page of Swords, Five of Swords. Sia-sia tentang percintaan. Jadi kamu lebih fokusingnya mencintai dirimu sendiri dengan cara perbaiki spiritualmu dan mencoba untuk
mengambil langkah untuk journey hidupmu sendiri, ya. Dan aku ngelihatnya di sini kamu, ya, mencoba untuk bisa memperbaiki dunia karmamu sendiri, dunia hidupmu sendiri, ya. Dan kamu akan mendapati keberuntungan apa yang kamu kerjakan selama ini. Ini yang membuat masalahmu adalah orang terdekatmu, dan kamu tahu itu. Ada yang gak suka dengan kesuksesanmu, orang yang pernah dekat denganmu, kayak gitu ya. Aku ngerasanya di sini kamu benar-benar harus fokus aja, ya, mencapai target hidupmu dengan cara perbaiki karmamu, ya. Kalau memang ini sampai alhamdulillahirrahmanirrahim sampai 7-8 tahun, ya udah jalani, dan sejalannya waktu akan ada suatu keberhasilan kamu raih. Hati-hati dengan orang terdekat, ya. Ini gak suka dengan kesuksesan kamu. Kamu akan menerima suatu rezeki besar, tapi memang ini menyakitkan kamu, ya, karena ada orang yang gak suka dengan apa yang kamu dapati. Dan tentang percintaan, kamu udah gak mau terlalu mengejar, ya. Jadi udah percuma juga gitu loh mengejar tentang cinta pasangan gitu. Kamu gak mau terlalu mengejar. Mengenal sih gak apa-apa, ya. Misalnya kamu sendiri nih, terus kamu kenalan, gak apa-apa. Tapi kalau untuk mengejar sampai mengikat, kamu gak mau, ya. Sia-sia juga gitu kalau ujungnya digantung. Kamu gak mau. Jadi kamu mencoba untuk pasrahkan aja, ya. Bahkan kamu belajar menerima tentang percintaan yang digantung di masa lalu, ya. Di dalam 72 jam ke depan, keberuntungan, ya, akan kamu terima dari apa yang sudah kamu kerjakan selama ini. Oke, kita lihat. Envy tuh, ya. Banyak yang iri dengan kamu, ya. Banyak yang iri dengan kamu. Worry. I'm the same as everybody but with different challenges. Worry. I'm learning that worry doesn't change outcome. Jadi gini, kamu belajar dengan tantangan tentang kekhawatiran dalam hidup, dan kamu menyadari kalau kita terlalu banyak khawatir, itu tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Pada akhirnya nanti kekhawatiran hidupmu itu akan bebas. Wow, kamu akan bebas dari yang namanya sifat sirik, ya, sirik dengan orang lain, kebahagiaan orang lain, ya. Kamu akan bebaskan hal itu. Kamu juga bebaskan tentang kekhawatiran hidupmu, ya. Salah satunya adalah belajar untuk tidak iri dengan kebahagiaan orang lain, belajar tidak membandingkan kesuksesannya orang lain dengan dirimu, ya. Dan kamu belajar untuk tidak mengkhawatirkan terlalu berat, ya, tapi tetap belajar tentang spiritual. Ini yang kamu lakukan, ya, yang tadi aku bilang. Kamu menarik diri dari banyaknya pertemanan, terus juga perkumpulan, ya, menjadi 1-2 orang yang kamu kenal, itu pun yang bisa merubah kamu ke arah spiritual.
ini yang kamu jalani ya, karena kamu belajar membebaskan dengan sifat irimu, sifat kekhawatiranmu yang dulu membuat kamu merasa ketakutan, gak bahagia, ketakutan gak bisa makan, ketakutan besok gak bisa bayar ini itu. Kamu belajar membenahi dirimu ya, karena kamu ingin berkembang tuh, akan ada kebahagiaan, kesehatan lebih baik ya, karena rasa iri itu tidak bisa membuat kamu bahagia juga kan, tidak bisa membuat kamu kaya raya gitu loh. Dan kekhawatiran tentang harta juga tidak bisa membuat kamu miskin ya kan. Jadi kamu belajar benahi dirimu ke spiritual dengan menarik dirimu dari perkumpulan banyak orang, karena kamu ingin berkembang ya, kamu ingin lebih meluaskan kehidupanmu, terutama tentang kebebasan dalam sifat iri, kebebasan dalam sifat kekhawatiranmu ya. Semua kamu imajinasikan, kamu ganti pola mindsetmu, pola pikirmu ya di dalam 72 jam ke depan. Dan kamu sudah mulai mengerti gitu loh, segala sesuatunya tidak akan berkembang kalau kamu tidak merubah ya tentang imajinasimu, terutama dalam hal spiritual. Kalau kamunya males-malesan, nggak usah lah, nggak usah perbaiki spiritualnya, gak penting juga misalnya ya, kamu akan mentok ya dalam sifat iri, dalam sifat ketakutan ya, dan ini bisa membuat kamu sakit, membuat kamu nggak sehat, dan juga kesuksesannya kamu ya, tentang karir apa segala macamnya, keuangan kamu ini akan kamu jadi khawatir. Tapi ketika kamu mengganti imajinasimu, mengambil resiko, menarik diri dari yang namanya duniawinya, kamu mulai menarik diri, mencari cara gimana bisa meningkatkan spiritualmu untuk bisa menjadi sebagai tameng hidupmu, untuk menarik energi kebaikan gitu ya, ketulusan. Pokoknya semua energi itu akan ketarik, termasuk yang jahat-jahat, karena itu sebagai ujiannya kamu ya, untuk belajar tulus, belajar ikhlas, belajar sabar gitu ya, tekun. Nah, insya Allah nih akan ada perkembangan ketika kamu konsisten dan tidak bosenan dan tidak takut akan kehilangan gitu ya, tentang harta duniawi, karena kamu benahi dirimu dengan spiritualmu ya. Insya Allah ini akan ada kebebasan tentang finansial, kebebasan ya tentang kesehatan. Kenapa? Karena kita sudah menerima dengan hati lapang dan legowo ya, menumbuhkan rasa legowo, menumbuhkan rasa keikhlasan itu tidak mudah ya guys. Semuanya butuh proses dan butuh ketekunan, butuh rutinitas ya, jadi kebiasaan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dan jaga diri kalian. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.